bagaimana kalau Mbah Hasyim itu ditulis? Ya, menarik Mas. Gitu loh. Ya. Tapi kita ngomongin dengan siapa? Ternyata memang dinamikanya cukup panjang, rapat-rapat banyak sekali dilakukan, dan kemudian sampai di 31 Januari 1926 itu kemudian dicetuskan, meskipun tadi ada versi ya, ada versi tadi itu. Nah, pertanyaan sekarang gini Mas, ini kan selalu ada hal yang baru dan tidak familiar yang muncul dari ceritanya Mas Fauzan ini. Kalau di fase setelah 1926 Mas, sampai kemudian di kemerdekaan tadi kan banyak sekali kongres-kongres yang dilakukan, tapi dalam hal ini ya, dalam hal menuju kemerdekaan tadi juga sudah disampaikan, karena mungkin secara nasional atau di era tahun 1940-an itu wacana Indonesia merdeka itu kan sudah muncul. Itulah mengapa mungkin di kongres dimunculkan usulan ya presiden yang itu kemudian itu menyertai proses pembentukan BPUPKI dan seterusnya itu. Ini kan menampakkan proses kooperatif ya, berarti NU. Padahal dalam sejarahnya juga proses dinamika di era Jepang itu kan juga cukup keras itu Mas. Jadi posisinya sebenarnya bagaimana posisinya kita sebelum membahas yang 10 November ya, kita bahas di era posisi ya Hasyim dengan penjajahan Jepang ini, karena yang kita lihat kan di film ini, di film yang populer itu ya. Jadi gini. Itu konteks era itu maksudnya Mas. Jadi khususnya hampir-hampir 40-an sampai Indonesia Merdeka 45 kan. Itu kan masa-masanya Jepang gitu, sebetulnya. Itu sebetulnya versi-versi siapa yang ngomong dulu gitu. Oh, menarik ini. Jadi Mbah Hasyim itu kenapa sampai ditangkap oleh Jepang? Itu karena beliau tidak mau hormat ke apa namanya itu? Istilahnya hormat matahari itu ke Kaisar Jepang. Karena sebetulnya Mbah Hasyim itu saat itu berpikir kalau beliau mau maka semua Islam di Indonesia mau. Karena yang diminta ternyata hanya Mbah Hasyim Mas. Simbol. Jadi ketua yang lain enggak. Ketua Muhammadiyah enggak. Ketua Alisan enggak, hanya Mbah Hasyim. Karena begitu Mbah Hasyim iya, itu semua orang Islam pasti mau. Jadi ya hormat sama matahari Kaisar Jepang itu. Karena Mbah Hasyim karena ini salah satunya ini. Di samping memang akidahnya itu tidak memungkinkan. Sehingga Mbah Hasyim ditangkap itu. Ini terjadi banyak pendapat nanti. Kenapa lama-lama malah kerjasama? Ya, itu maksudnya. Tahun 42 sampai itu kan membentuk BPUPKI itu kan anunya Jepang juga kan, termasuk membentuk pelatihan militer macam-macam itu. Walaupun itu sebetulnya kan bentukan Jepang, tapi itu sebetulnya tidak terlepas dari pikiran-pikirannya Mbah Wahid sebetulnya, Wahid Hasyim. Mbah Wahid itu sebetulnya kenapa setuju dengan usulan itu membentuk kader-kader militer itu yang diminta ke NU itu. Mbah Hasyim sebetulnya saat itu sudah berpikir, Indonesia belum berpikir bagaimana membentuk pasukan itu. Kalau nanti Indonesia merdeka kita belum punya, Hansip aja belum punya kita. Gitu. Mbah Hasyim ternyata sudah menyiapkan itu. Bukan Mbah Hasyim, Mbah Wahid. Dan ini harus dilatih. Itu ternyata yang dilatih kan orang-orang Hizbullah sama Sabilillah itu. Ini idenya Mbah Wahid Mas. Yang ditempelkan ke gagasannya Jepang itu. Seandainya itu. Dia punya gagasan sendiri pasti nggak boleh sama Jepang. Ditempelkan ya, disamarkan ya. Itu adalah gagasannya Mbah. Tapi orang di luar kita beda. Bukan begitu. Makanya sekarang dipakai itu kan cara Mbah Hasyim berjuang. Pada saat tertentu itu Mbah Hasyim lunak. Pada saat tertentu tidak bisa nggak bisa digoyang.
Tapi menurut Mbah Hasyim tetap nggak kerjasama dengan penjajah kok. Itu ada yang bilang nyinyir ya. Nyinyir, ada gitu. Ada. Tapi itu terbukti kan. Ternyata pasukan TNI pertama itu sebagian besar dari mana juga? Salah satu yang organik dari Hizbullah. Hizbullah sama Sabilillah kan. Itu adalah hasil karyanya Mbah Wahid sama Mbah Wahab itu. Oke, itu salah satu versi. Salah satu versi. Versi yang lain kayak gitu. Itu. Termasuk nanti adalah versi yang rotok nyinyir ini yang sekarang muncul di pemerintahan kita itu adalah yang orang-orang yang memang minus kepada NU. Dari awal sudah nggak suka itu ya. Termasuk orang-orangnya. Makanya tidak heran dan bisa dibenarkan, bukan dibenarkan. Wajar kalau Mbah Hasyim dicoret dari Kamus Sejarah Indonesia. Walaupun sebetulnya kita sempat berdiskusi banyak tentang kenapa Mbah Hasyim itu dicoret. Tidak muncul dalam sejarah pergerakan itu ya, yang luar biasa tadi kan, fase-fase sejarahnya kan banyak sekali. Karena menurut mereka Mbah Hasyim tidak hebat. Gitu loh. Yang lebih hebat dari Mbah Hasyim ada. Gitu. Ya. Dan kalau kita kembali ke dalam, Mbah Hasyim itu hebat menurut siapa? Menurut kita orang NU. Menurut orang luar biasa saja. Makanya dicoret aja gitu. Karena menurut mereka ada yang lebih hebat. Yang kita tidak terima itu sebetulnya bukan hanya apa sumbangan Mbah Hasyim ke dari publik ini. Itu ada tokoh PKI masuk loh Mas. Ya. Masa iya jasanya kalah sama tokoh gitu loh. Tapi kita juga begitu hasil diskusi kita beberapa kali dengan teman-teman itu memang sebaiknya memang Mbah Hasyim harus ditulis ulang sejarahnya Mbah Hasyim. Sekarang Mbah Wahab sudah ditulis ulang, Mas. Jadi di luar NU, Mas. Itu jauh lebih hebat Mbah Wahab dari Mbah Hasyim. Ya, lebih populer ya. Iya, karena tulisan banyak itu Mbah Wahab. Dan orang bisa meyakinkan orang luar tulisan-tulisan itu. Bukan Mbah Wahab meyakinkan, enggak. Jadi tulisan yang bisa dibaca orang luar itu tentang dua beliau ini lebih berat Lebih banyak Mbah Wahab ya. Masalah penulisan saja. Sekarang Mbah Wahab ditulis ulang oleh Mas Mun'im itu. Selalu begini Mas. Jadi misalnya begini. Ada keraguan. Kalau Mas Rian punya gagasan yang itu agak penting. Kasusnya begini. Waktu saya dulu diminta jadi ketua ISNU di Malang. Yang pertama? Yang pertama. Sampai yang kedua itu. Jadi pertama itu saya sebetulnya sudah diminta berapa bulan gitu saya diminta. Saya pertanyaan begini. Saya bersedia kalau saya jadi ketua ISNU. Kalau ada saya masalah, kalau saya punya gagasan, saya ngomong dengan siapa? Saya bisa jawab. Terpaksa saya terima. Begitu ada gagasan, saya ajukan kepada siapa nggak jelaskan. Iya sebetulnya kan ketua atau siapa. Tidak bisa diajak ngomong. Persoalannya seperti itu. Bahkan tersinggung. Termasuk dalam konteks penulisan ulang sejarah Mbah Hasyim. Jadi termasuk bukan hanya bahas, termasuk NU ini. NU sudah punya sejarah nggak? 1 abad loh Mas. Serpihan sejarah kan yang ada itu. Artinya kan kalau buku-buku. Mas Rian kepingin baca sejarah NU, mana bukunya? Iya, yang utuh memang. Yang buku yang otoritatif, itu memang betul-betul sejarahnya NU yang ditulis. Banyak orang yang bahkan begini Mas. Jadi saya punya pengalaman buku ini begitu kita cetak 4 jilid itu dari 20 itu yang sudah cetak 4. Itu saya sowan ke beberapa kiai. Saya ngasih buku, saya sowan. Saya cerita buku itu isinya ini. Jadi kiai itu ada kiai yang tidak mau nerima buku itu. Oh ya? Iya, ada beberapa itu yang. Karena apa? Kalau buku ini sejarah NU Mas,
Di NU itu adalah ilmu NU itu, ilmunya NU itu pesantren, itu bersanad, Mas. Oh, ya, 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 ya. Jadi Iya, ilmu itu misalnya ilmu sejarah di NU itu kalau tidak bersanad itu enggak dianggap. Itu kayak ilmu pesantren kan harus ada tarikh kita gitu apa itu sanadnya kemana kan jelas gitu. Lah buku ini bersanad enggak gitu loh, Mas. Oh, iya, iya. Tanyaan kiai itu. Nah ternyata begini, akhirnya saya punya pengalaman begini, Mas. Jadi soan beberapa kiai itu. Sejarah NU itu sekarang masih ada di otaknya kiai-kiai itu. Masing-masing kiai itu punya sejarah sendiri. Ya, punya memori sendiri. Dan mengaku punya sanad sendiri. Mas, kalau buku sampean ini sanadnya nggak jelas, saya nggak mau. Karena pengetahuan saya tentang NU ini bersanad dan merusak sanad saya. Ada beberapa. Ini persoalan gitu loh. Walaupun sebetulnya buku ini, Mas, referensinya yang sempat saya baca hampir 6.000. Yang dicantumkan 4.000 hampir 5.000 referensi. Sumber loh. Sumber. Jadi baik yang tertulis maupun yang ada buku, ada jurnal misalnya, koran, koran macam-macam. Termasuk wawancara, Mas ya, sumber lisan. Enggak, yang literatur saja. Literatur saja. Padahal Mas Fauzan juga melakukan pelacakan sumber lisan. Yang itu juga tradisi sanad juga kan. Maksud saya begini. Jadi buku ini saya tidak pernah berasumsi dengan buku ini bahwa buku ini merangkum sekian banyak. Enggak. Buku ini hanya bagian kecil dari sejarah NU itu. Maksud saya adalah sejarah NU itu harus ditulis, Mas. Tidak cukup hidup di pengetahuan kiai-kiai dan masing-masing kiai itu tidak sama. Makanya saya berani bilang ada versi Surabaya, ada versi Jombang, ada versi Gresik, ada versi Sarang, terakhir ada versi Pekalongan. Oh ya, masuk juga itu ya. Loh, iya. Itu penting itu. Iya. Lah, siapa yang bisa gitu loh maksud saya. Mengumpulkan serpian-serpian itu jadi satu. Ayo kita ngomong, kita dudukkan bersama. Kalau iya benar ini mana kan harus dicecer gitu loh maksud saya. Dan itu harus ditulis. Sampai sekarang saya memang begini, saya banyak baca buku-buku yang misalnya buku-buku hasil penelitian dari sarjana-sarjana luar gitu. Ya itu memang melulu menurut persepsi dan teori mereka kan, Mas. Kalau misalnya tidak bisa dalam bahas tentang NU, ya karena dia bukan orang NU. Tapi secara metode jelas ya, di akademik ya. Secara ilmiah jelas. Tapi begini, Mas. NU ini itu basisnya pesantren, Mas. Maka yang menulis NU satu, dia harus santri. Orang yang bisa paham kiai pesantren itu kan hanya santri. Nggak bisa, Mas, kalau yang menulis sejarah NU itu kan. Ya pasti hanya di kulitnya saja gitu loh. Dan itu belum ditulis. Jadi menulis sejarah kita sendiri kan, semangatnya kan itu berarti. Iya, Mas. Jadi yang menulis sejarahnya NU itu harus orang NU. Orang NU adalah orang yang santri, karena tidak semua orang NU santri, ada yang bukan santri. Gitu loh. Karena sekarang bukan hanya santri itu yang tidak santri, ada pengasuh pesantren yang tidak santri, banyak. Dan itu kasus-kasus hasil wawancara terakhir saya. Jadi terakhir saya bertemu pengasuh Tubuh Ireng. Saya minta pengantar tapi beliau waktu itu tidak bisa. Saya tak ngasih aja, Mas, endorsement. Beliau itu pernah bilang ke saya, Mas, sampean nganggap saya ini pengasuh pesantren Tebuireng kan? Yang bilang sendiri itu Kiai Salahuddin Wahid. Saya ini bukan pengasuh, Mas. Saya ini manajer pesantren. Kayak Habib Batu. Aku tuh kiai, aku manajer. Karena yang kiai yang ngajar-ngajar itu ada kiai-kiai. Ada kiai Jamal semacam-macam. Mereka itu yang kiai. Abah Hasim itu yang pengasuh.
Karena Mbah Hasyim itu mendirikan, mengajar dan macam-macam. Saya ini tidak bisa ngaji, katanya. Salah itu. Terakhir sampai ngomong begini, Mas, coba sampai teliti. Semua putra kiai besar itu sekarang, pewaris pondok-pondok besar itu, sekarang sekolahnya kemana? Kalau ke Saudi, kalau dulu kan mesti ke Saudi, nah, sekarang sudah bukan gitu. Al Azhar. Ya. Sekarang kemana coba? Ke Amerika. Ya, Australia. Ke Australia. Dan kebanyakan nggak bisa ngaji. Tapi pinter saja, tapi karena sekolahnya di Australia, di Denmark. Coba. Lah ini nanti yang akan menjadi pengasuh pesantren. Gitu. Nggak, ini persoalan lain. Tapi ini yang terjadi di NU sekarang. Makanya saya kepingin sekali ada yang menulis tentang sejarah NU secara otoritatif, dan itu sebetulnya memang tidak cukup satu orang, Mas. Karena terus terang saja orang yang paling ngerti sejarah, khususnya sejarah NU, itu sudah meninggal semua. Ada Mas Agus. Ya, Mas Agus. Terakhir ada Mas Khairul Anam, Mas. Beliau ini kan orang yang paham betul, pelaku sejarah, penulis sejarah NU. Dua orang ini kan sekarang sudah meninggal. Terus siapa lagi? Nah, ini memang kenapa saya tergugah menulis catatan ini. Yang napak tilas ini, Mas, ya? Ya, gitu loh. Jadi saya hanya menapak tilasi saja. Siapapun yang menulis sejarah, ya silakan dibaca, karena pasti banyak sumber di situ yang dia bisa lacak. Karena ada sumbernya buku ini, gitu, ada sumbernya. Gitu. Kira-kira begitu. Di samping memang, Mas, ada banyak versi itu. Proses berdirinya NU itu juga banyak versi kan. Ya, kayak tadi itu loh. Ada versi Sarang, Surabaya bukan hanya satu, ada 2 atau 3. Di tengah versi yang banyak itu, posisi Mas Fauzan terhadap penulisan buku sejarah NU itu? Saya tidak pernah di posisi tertentu. Semua dikemukakan. Disajikan semuanya. Semua disajikan. Maksud saya adalah semua orang bisa membaca itu. Saya berharap ada data baru atau orang baru yang punya data valid, yang bisa kita pakai untuk menyusun sejarah ke depan. Apakah kita tidak punya catatan? Banyak sebetulnya, Mas. Catatan tentang NU kalau kita mau menulis itu. Karena walaupun sekarang masih sembang-sembang. Tapi kita kesulitan mengakses. Salah satunya yang sama tadi itu ya? Jadi begini, di Gresik barang itu ada, Mas. Ada manuskrip mungkin? Ada, jadi di Gresik itu ada anunya Kiai Burhan itu. Bendahara NU pertama itu. Itu kan asistennya Mbah Hasyim dulu. Itu banyak punya arsip yang terkait dengan NU periode itu. Termasuk juga arsip-arsip sekarang itu menjadi sangat berharga sekarang. Itu dulu koran NU, Mas. Ada SNU, Suara Nahdlatul Ulama, macam-macam itu. Dan sekarang ada sebagian yang punya itu. Tapi kita tidak bisa mengakses, Mas. Jadi ada begini, koran NU dulu itu, Mas, itu banyak sekali mengandung informasi tentang NU. Karena dulu NU itu, Mas, semua kegiatan sebetulnya tercatat terapi. Dan itu disiarkan melalui koran itu. Koran NU pertama itu ternyata tulisannya itu pegon, Mas. Oh ya? Iya, pegon gitu. Tulisan Arab. Tulisannya Arab, tapi bahasanya campur-campur. Karena dulu waktu itu masih zaman kolonial. Ada bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Jawa campur gitu. Nah, kesulitan kita sekarang kalau baca itu sudah pegon. Campur. Campur, ada yang bahasa Jawa ini dibaca kayak apa. Gimana nih susah. Terus ada bahasa Belanda gitu. Nah, kalau sudah begitu, itu kan kita mencari kamus-kamus apa yang kita pakai itu gitu. Ini masalah sendiri, Mas. Nah, itu di perpustakaan misalnya ada di Tebuireng, Mas. Itu ada, Mas. Jadi ada
ada Bendel, SNO, ada terus BNO, jadi Berita Nahdlatul Ulama itu ada Bendel sebagian walaupun belum lengkap. Itu Puyurung ya? Ada itu di. Cuman kita memang tidak semua orang bisa mengakses itu. Saya sudah masuk ke perpus itu dan baca itu terus terang saya kesulitan. Ya, itu kalau nggak didigitalisasi juga bahaya juga. Ya, kita berharap itu didigitalisasi, termasuk yang di Gresik, Mas, di Kiai Burhan. Itu memang pemegang ini belum bisa diyakinkan bahwa ini sebaiknya digitalisasi. Diselamatkan. Iya, karena ada terjadi ada kiai yang punya arsip berapa lemari gitu. Beliau meninggal dunia, ahli warisnya kayak Rumat. Ditaruh aja di lemari kan. Buku itu kan kalau tempatnya tidak bagus itu kan mesti rusak, Mas. Walaupun nggak disentuh rusak, lapuk macam-macam. Ada orang yang kepingin lihat tidak boleh, karena wedi kewalat macam-macam. Begitu akhirnya dibuka, tidak bisa hancur sudah. Itu banyak begitu itu. Eman itu. Eman, dan itu kan Mas. Jadi ada banyak barang-barang berharga, data-data yang kita tidak ada di tempat lain. Tapi kita tidak bisa mengakses. Iya. Jadi ada banyak data misalnya, Mas, misalnya tentang Indonesia atau termasuk NU yang dulu dibawa oleh Belanda itu malah selamat, Mas. Kita bisa mengakses di Leiden. Coba. Iya. Yang dipegang kita itu malah dikilaukan kan. Malah hilang semua malah selamat yang disita oleh karena ini. Ya, karena mereka bisa ngerumat dan tahu bahwa itu berharga gitu. Data-data itu banyak di Leiden gitu. Ini persoalan lain tentang kenapa mungkin sejarah NU belum tersusun sampai sekarang. Tapi ini sudah 1 abad, Mas. Bukan hanya sejarah gitu, bukan hanya foto aja keliru kok. Gitu. Foto yang ketua PBNU pertama ya. Hasan Gippo itu baru ketemu. Dari dulu kita keliru. Yang beredar lama itu ternyata bukan fotonya Hasan Gippo. Tapi memang itu saudara, Mas. Keluarga itu. Kalau tidak salah beliau itu masih misan ya, masih sepupu gitu. Memang kan keluarga di Sunan Ampel itu kan. Tapi keliru tetap keliru karena dia bukan NU kok. Ya. Lah yang keliru ketuanya ya, Mas. Presidennya ya. Gitu loh. Lah, hal-hal seperti ini memang perlu kita lacak lebih jauh lah, perlu kita luruskan. Di buku ini memang ada sebagian yang dan ya banyak yang belum terima. Mas, aku dapat foto ini dari dulu ya, dari kiai-kiai saya ya. Kalau sudah begitu kita ini kan bisanya ayo tidak cukup hanya misalnya zaman kiai saya datang. Kita angkeleng karena nggak ada, kita harus duduk bareng. Siapa yang bisa mengorkestrasi itu? Ini mestinya NU. Tapi NU kayaknya punya pekerjaan lain yang jauh lebih penting daripada NU. Tapi bahwa meskipun proses kanonisasi atau mengkonsolidasi, mentaskeh itu belum bisa dilakukan, tapi adanya satu proses pendokumentan secara NU, meskipun sendirian, Mas Fauzan, ini sebuah upaya penyelamatan juga tuh, Mas. Ya, mudah-mudahan aja gitu. Mudah-mudahan aja gitu. Jadi ikhtiar ini tentu saja masih panjang, tapi setidaknya hari ini kita sudah memiliki beberapa jilid ini yang salah satu ikhtiar Mas Fauzan untuk mendokumentasikan itu. Dan ini kalau dibahas juga akan ada panjang ya, karena di masing-masing ini ada beberapa titik berat yang dikaji. Dan yang di bab 1, bab 2 ini di konteks sejarah, selain yang tadi disampaikan di fase-fase awal tadi itu, Mas, kalau di fase pasca kemerdekaan, kira-kira poin pentingnya apa, Mas, yang barangkali tadi itu tidak familiar, tidak jarang kita dengar, apa yang luput dalam sejarah NU yang mayoritas kita baca hari ini, Mas, di era
45 sampai Orde Baru lah minimal. Indonesia merdeka atau Ya. sebelum merdeka, NU 26 sampai 40-an itu ya. 45 tadi sudah banyak itu kita ulas ya. Yang sekarang yang 45 sampai ke merdeka. akhir Merdeka Orde Baru. itu ada beberapa fase sebetulnya, Mas. Ada fase Orde Lama, Orde Baru. Ya. Itu ternyata eksistensi NU beda sekali. Beda sekali. Bahkan kalau Orde Baru itu hampir saja NU itu tidak eksis gitu. Tidak eksis. Ya, kayak gitu itu. Tidak bisa muncul ya. Dan tidak boleh memang. Tidak boleh. Jadi di Orde Lama ini kan secara literatur sudah banyak buku-buku ya, terutama buku barat yang membahas tentang NU. Buku-buku hasil penelitian ya. Banyak sekali. Walaupun memang ada banyak hal yang memang perlu kita luruskan. Nah, itu harus Mas, kita yang apa itu beberapa mungkin yang bisa dimunculkan di sini ya, benar itu Mas. Jadi begini Mas, jadi NU dulu itu organisasinya adalah organisasi keagamaan, sosial keagamaan. Jelang 55 berubah kan? Awalnya secara aspirasi politik disalurkan melalui Masyumi, awalnya begitu. Baru berubah. Itu konfliknya apakah ideologis atau sebenarnya masalah porsi saja Mas, sebenarnya porsi keterlibatan? Iya, banyak hal. Tapi yang mengemukakan hanya porsi ya, yang menurut versi mereka kan. Bagi kita tidak sesederhana itu. Ada yang bilang begini, jadi begitu NU bukan Jam'iyah NU gitu, jadi menjadi partai politik NU, itu ada yang menganggap orang NU sendiri NU sudah bukan NU, bubar NU itu. Ada anggapan seperti itu di internal. Karena sudah partai politik, bukan. Jadi ada firaq juga Mas? Ada itu. Ada yang orang NU sendiri yang mendapat begitu, ada. Jadi karena ada pendapat begitu itu, maka ada pondok NU yang tetap bertahan supaya NU itu jangan jadi partai, tetap dimasyumi. Karena kalau jadi partai, maka NU nggak ada sudah gitu. Makanya ada NU pada saat itu. Begitu NU berdiri jadi partai politik, keluar dari Masyumi, itu banyak pondok pesantren yang nggak setuju kan. Basis-basis NU, kiai-kiainya nggak setuju. Berarti bahkan ada yang kiai yang menginstruksikan kepada santrinya supaya nggak boleh masuk NU. Nggak boleh pemilu nyoblos NU itu ya, 55 itu. Ada. Gitu ya. Ini saya tidak tahu apakah versi atau enggak, tapi memang dinamika itu ada, Mas. Ada. Termasuk Mas Anam. Mas Anam itu NU enggak ada itu. Baru ada lagi setelah kembali Gaito itu gitu. Ini sebetulnya kelakuannya orang NU apa orang di luar NU yang memang mengacak-ngacak NU, macam-macam lah. Gitu. Atau perbedaan di internal NU sendiri memang ada dinamika pemikiran itu ada gitu. Bagi saya tidak, ya nggak apa-apa kita sajikan kan. Walaupun banyak yang nggak setuju. Makanya buku ini makanya banyak kiai yang merasa risih gitu. Merasa risih dengan karena disajikan semuanya sama Mas Fauzan. Karena dinamika mau ada Mas. Gitu. Nggak boleh kita gitu. Mas ada pondok besar itu pernah melarang santri masuk NU. Karena apa? Ya ini loh kasus ini. Jadi perbedaan itu termasuk di Banten itu sempat pecah kan orang pecah. Jadi dan itu sama-sama besarnya. Wahab itu kenapa besar? Yang mengambil keputusan ini kan motornya Wahab, Mas. Sampai bayangkan Wahab seberani itu. Orang ini otaknya isinya secerdas itu. Bukan orang cerdas wakil, Mas. Orang pinter banyak di NU itu. Tapi juga tampil, terlibat, yang aktif. Yang wanita tarung tatak itu, walaupun memang banyak. Jadi yang dihadapi Wahab itu seperti persis sama yang dihadapi Gus Dur. Gus Dur pernah ngomong. Jadi nanti ke depan begitu saya terpilih jadi ketua NU itu, maka
Yang paling berat itu menghadapi NU sendiri, ya, pengasuh-pengasuh itu. Nah, itu yang dihadapi Mbah Wahab di era itu. pada saat dia bentuk partai itu. Karena waktu itu memang harus dibentuk partai itu. Kalau nggak ada NU itu. Hanya bagian kecil dari. Karena ini ada kesepakatannya Seni Sono itu. Jadi kesepakatan Seni Sono itu adalah salah satunya orang Islam itu hanya bisa menyalurkan aspirasinya melalui partai Islam. Satu-satunya partai Islam itu kan Masyumi. NU itu bagian kecil, Mas. Perannya bukan sumbangsinya loh ya. Pemilih terbesar kan tetap NU. Tapi apa yang terjadi? Itu yang membuat bahwa mengambil kesimpulan. Nah, di pengurus NU enggak tidak bulat, Mas, banyak. Tidak bulat. Itu pun nomor 3 ya. Nomor 3. Dalam kondisi tidak utuh itu ya. Tidak utuh. Gitu. Ya, kayak PKB hari ini ya. Ya. Masih itu. Nah, kalau seperti itu berarti fase di Orde Lama itu ya. Orde Lama itu kan juga ada 2 fase ya, yang liberal sama yang terpimpin itu. Apa perbedaan di era masa partai banyak itu, terus di fase ketika posisinya Soekarno ambil kendali di era Orde Lama akhir itu? Apakah sama saja NU? Kan pada fase akhir ini kan NU sendirian karena Masyumi sudah hilang gitu ya secara kancah politik. Di pusat itu kan tinggal di PKI, PNI sama NU. Itu kan berarti kekuatan Islam tunggal secara politik di era itu. Secara politik hanya ya bisa dikatakan hanya diwakili oleh NU ya. Itulah sebabnya kenapa ini lagi-lagi penafsiran nanti tentang perjalanan hikmah NU. Sampai sekarang banyak sekali yang tetap tidak setuju dan sinis dengan NU sebagai partai. Karena dianggap NU ini mendukung komunis. Nasakom ya. Nasakom itu. Ya. Padahal NU masuk itu adalah untuk mengawal Soekarno supaya tidak menjadi komunis. Iya, kalau tidak ada kekuatan Islam sama sekali bahaya kan. Dan era itu yang sangat berpengaruh kan orang yang sangat dekat kan Mbah Wahab dengan Soekarno. Ya. Karena ternyata kalau ada persoalan bukan hanya kenegaraan, tapi kalau itu sudah menyangkut agama, khususnya Islam, itu pasti Soekarno tanyanya ke Mbah Wahab. Bukan kepada tokoh yang lain. Karena tokoh yang lain berseberangan dengan Soekarno. Terutama orang-orang tokoh-tokoh agama, itu semua berseberangan. Dan yang sering berkonsultasi ya 2 orang ini. Maka Mbah Wahab itu sebetulnya banyak sekali pengaruhnya pada Soekarno untuk membentengi Soekarno itu. Walaupun memang ya bukan hanya di orang luar NU, orang di NU sendiri memang banyak yang nggak setuju. Tapi keputusan itu tetap diambil dalam rangka pikiran-pikiran bahwa Soekarno tidak boleh ikut arus itu. Makanya harus didampingi itu.